Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat sekeluarga. Gue ingin membahas Ben Jacobs ya, Jacobs Ben akun sosial medianya. Jadi jurnalis ini memberikan informasi sekaligus juga prediksi sementara terkait dengan keadaan Manchester United saat ini seperti apa dan akan seperti apa menuju akhir bursa transfer. Bahwasanya disebut oleh Ben Jacobs, pekan ini Manchester United ini lebih banyak pembahasannya atau pemberitaannya ada pada dua posisi, yaitu adalah gelandang dan juga bek kiri. Nah, ini seperti menyingkirkan dulu menurut gua ya posisi lain yang kabarnya juga menjadi prioritas dari Manchester United, yaitu adalah striker atau penyerang. Dengan jangka waktu yang semakin mepet, periode yang semakin sempit, menuju ditutupnya jendela bursa transfer, Manchester United nampaknya juga semakin pilih-pilih ini ya, mana yang mereka bisa prioritaskan. Dan ini juga melihat keadaan kualitas dan juga kuantitas dari posisi tersebut, di mana sektor gelandang ternyata masih menjadi salah satu titik berat bersama dengan posisi bek kiri. Memang pergerakan ini lambat dan membuat fans khawatir apakah Manchester United bisa ini melakukan atau mendatangkan pemain menuju penghujung bursa transfer. Dan menurut Ben Jacobs, ini bukan karena Ineos tidak melakukan apa-apa, tapi mereka memang dengan hati-hati melangkah karena mereka ingin mendatangkan pemain yang pas dengan karakter, dengan skuad saat ini, dan ingin mencari perimbangan juga dengan pemain muda yang ada. Mereka tidak ingin ketika mendatangkan pemain baru nanti akan menghambat perkembangan pemain muda yang juga akan, menurut gua ya, diberikan kesempatan bermain, diberikan kesempatan berkembang untuk proyeksi masa datang bagi Manchester United, sehingga mereka betul-betul sangat hati-hati sekali. Dimana menurut gua bukan cuma itu saja, tapi juga ada situasi finansial yang membatasi pergerakan Manchester United yang terlalu luas di bursa transfer kali ini. Kedalaman skuad ini menjadi hal yang diperhatikan betul oleh manajemen Manchester United dengan padatnya kompetisi yang akan diikuti Manchester United musim ini, dan bisa saja Ben Jacobs mengatakan kalau Manchester United ada kemungkinan besar bahkan akan mendatangkan 1-2 pemain lagi sebelum bursa transfer ditutup. Jadi betul-betul menuju saat bursa transfer akan ditutup, mereka akan bergerak untuk bisa mendatangkan pemain baru karena melihat atau menanti celah yang ada antara klub dan juga pemain yang akan dilepas. Ya, ini bukan strategi yang jelek sih, karena memang ada banyak klub juga dan ini sudah berlangsung cukup lama ya. Jadi klub berusaha untuk menahan pemainnya, tapi karena realita yang ada, sang pemain ingin pergi, sang klub juga lama-lama juga melihat bahwa ada potensi pemasukan yang bisa mereka dapatkan dari melepas pemain tersebut. Lalu mereka akan pada akhirnya mereka akan luluh, mereka akan lepas di penghujung bursa transfer. Nampaknya Manchester United ingin menunggu sampai dengan momentum tersebut, dan ini bukan yang pertama kali Manchester United lakukan. Musim lalu Benjamin Sesko juga mendekati penghujung akhir bursa transfer ditutup ya. Manchester United sudah mendatangkan pemain tengah 2, Youri Tielemans dan juga Andre Santos. Lalu ada juga pemain-pemain yang dihubungkan dengan Manchester United, Camavinga, Tchouaméni, dan ini masih menunggu adanya pergerakan di Real Madrid. Lalu ada juga Alex Scott, Tyler Adams, dan juga Sander Berge. Walaupun situasi Alex Scott ini seperti kayak berhenti karena Bournemouth dalam posisi tidak ingin melepas Alex Scott ya. Disebutkan oleh Ben Jacobs, pada intinya Manchester United ini butuh satu gelandang lagi yang bisa langsung diandalkan, dan salah satu alasannya ya karena Mason Mount yang sudah absen ini, dan diprediksi memang akan absen di awal musim. Belum jelas keadaan Mason Mount seperti apa, dan ini juga seperti yang sering seperti yang gue analisa ya, bahwa memang Manchester United ini masih butuh satu pemain lagi untuk posisi lini tengah. Keadaan lini tengah saat ini tidak cukup ideal. Apakah ini mengkhawatirkan? Enggak, tapi tidak ideal saja sih untuk Manchester United ini bisa menjalani kompetisi dengan imbang, terutama untuk Premier League
dan juga Champions League, belum lagi kompetisi lainnya. Kalau Manchester United ingin memiliki daya saing yang tinggi, ya mereka harus mendatangkan satu pemain lagi. Tapi bukan berarti keadaan saat ini buruk, enggak, karena mereka juga memiliki pemain-pemain lain. Cuman yang meragukan adalah pemain-pemain muda, apakah mereka betul-betul sudah siap atau belum. Yang saat ini memang sudah menghuni tim utama Manchester United untuk posisi gelandang, itu menurut gua. Dan situasi bek kiri disebut saat ini yang membuat keadaan ini berhenti dalam tanda kutip adalah target utama yang sulit untuk didatangkan, hampir-hampir mengalami stop gitu ya, seperti kayak berjalan di tanda stop. Manchester United butuh bek kiri dalam jangka panjang untuk mengganti Luke Shaw, dan memang targetnya adalah Lewis Hall, bahkan ini adalah target utama. Tapi masalahnya Newcastle United tidak ingin melepas Lewis Hall, dan alternatif lain yang ada saat ini seperti Marcus Lewis-Skelly, Anthony Robinson, David Rom, dan juga Joaquin Seys ini juga disebutkan. Sementara Manchester United masih terus menggunakan Luke Shaw dan juga Patrick Dorgu. Kenapa Manchester United belum bergerak untuk posisi bek kiri ini? Sekali lagi alasannya sama, bahwa Manchester United ingin mencari pemain yang bisa langsung bersaing dengan Luke Shaw, bukan cuma sebagai pelapis. Dan oleh karena itulah mereka masih melakukan asesmen sekaligus juga menunggu momentum yang pas untuk melakukan pergerakan. Nah, Manchester United ya berarti dalam keadaannya tadi disampaikan oleh Ben Jacobs, kesimpulannya, ringkasannya, bahwa masih bergerak di belakang layar untuk mendatangkan 2 pemain setidaknya untuk posisi gelandang dan juga bek kiri. Dan Manchester United ingin menghindari panic buying, di mana mereka lebih melihat kualitas dibanding kuantitas. Artinya mereka tidak hanya mendatangkan pemain untuk menambah skuad saja, tapi mereka mencari profil yang pas. Dan kalau gua tambahkan juga dengan situasi finansial yang pas juga dengan keadaan klub. Dan ini memang membutuhkan kesabaran, membutuhkan proses. Mereka memiliki beberapa target, tapi kebetulan target-target tersebut juga dalam kondisi yang sulit, dan mereka memiliki strateginya. Salah satunya adalah mereka tidak menutup pintu mendatangkan pemain sampai dengan bursa transfer betul-betul ditutup. Mereka akan bergerak ya sampai dengan bursa transfer itu nanti betul-betul ditutup. Dan ini juga seperti yang gue sampaikan di video sebelumnya, di mana Ineos nampaknya mereka ya menunggu betul, mereka akan bergerak, mereka akan membuka semua kemungkinan, bukan hanya mendatangkan pemain, bahkan untuk melepas pemain ya, apakah itu dengan pinjaman ataupun dengan penjualan, sampai dengan pintu terakhir bursa transfer nanti akan ditutup. Dan Ben Jacobs juga memberikan prediksi tadi bahwa Manchester United bisa mendatangkan 1-2 pemain di penghujung bursa transfer. Nah, oleh karena itulah Manchester United saat ini ya memang masih dalam berproses asesmen, menanti momentum, tapi bukan berarti mereka ini tidak melakukan apa-apa, bukan berarti mereka tidak memiliki kemampuan. Itu yang disampaikan oleh Ben Jacobs, tapi mereka memang tidak ingin, atau mereka ingin menghindarkan kesalahan dalam proses ini. Dan yang mereka titik beratkan adalah kualitas untuk posisi gelandang dan juga bek kiri. Mereka betul-betul ingin mendatangkan pemain yang siap. Dan ini bukan hanya terkait dengan kualitas, tapi juga tadi seperti gue sebutkan, akan gue ulangi lagi, faktor finansial yang pas juga ya. Mereka tidak ingin overspending menurut gue. Oleh karena itulah mereka tidak ingin panic buying, karena kalau panic buying biasanya ada indikasi overspending atau mengeluarkan lebih banyak daripada yang ada di valuasi pemain itu. Oleh karena itulah mereka menunggu betul-betul nih. Karena gini, kenapa mereka menunggu sampai saat terakhir? Kalau menurut gue ya, keadaan market saat ini masih belum sepenuhnya dikendalikan oleh Manchester United dalam tanda kutip. Justru masih sebaliknya. Sehingga ada tendensi klub-klub itu masih memasang harga yang tinggi, bahkan jauh di atas valuasi pemain-pemain yang diincar. Nah, Manchester United menunggu untuk sampai dengan periode ataupun saat sebelum ditutup dengan harapan ada perubahan valuasi tersebut. Karena ternyata menurut gue ini juga ada kaitannya bahwa Manchester United ini masih menjadi magnet yang besar bagi pemain-pemain incarannya. Dan diharapkan pemain-pemain ini mungkin juga akan memberikan pergerakan ya kepada klub-klub yang yang menaungi mereka saat ini, memberikan tekanan juga bahwa mereka juga ingin pergi, dan Manchester United ada di pintu itu. Mereka ingin ke sana.
Dan Manchester United pun juga juga memberi peluang dengan tidak menutup pintu tersebut sampai betul-betul bursa transfer berakhir nanti di awal September. Kita lihat apakah strategi ini pas atau tidak ya nanti di bulan September. Kalau Manchester United bisa mendatangkan 2 pemain, menurut gua ya, terutama untuk posisi bek kiri dan gelandang, mungkin akan bisa menjadi nilai tambah bagi penilaian manajemen di pergerakan bursa transfer musim panas kali ini. Tapi kalau pada akhirnya nanti Manchester United gagal mendatangkan 2 pemain di 2 posisi yang berbeda, maka menurut gue harus ada revisi yang diberikan kepada Michael Carrick terkait dengan target peringkat ataupun juga ya target di kompetisi yang Manchester United ikuti, karena tidak fair kalau dengan skuad yang seperti ini Michael Carrick dibebani target yang terlalu tinggi, baik itu di Premier League maupun juga di Champions League, bahkan di FA ataupun di Carabao. Ini hanya akan mengulang siklus menurut gua yang sebelumnya pernah ada di Manchester United. Mengganti pelatih, ada momentum positif, beranjak ke musim yang baru, tapi pelatih baru tersebut didukung oleh manajemen dengan setengah-setengah terkait dengan kualitas skuad. Ujung-ujungnya apa? Pemecatan lagi. Itu yang tidak gua inginkan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.